Mereka tidak menembak polisi, mereka membayar polisi. Mereka tidak mengebom gedung, mereka membeli gedung itu. Saat dunia sibuk menatap Pablo Escobar, sang Raja Medellin yang memerintah dengan darah dan peluru, di sisi lain Kolombia, sebuah kekuatan baru tumbuh dalam diam. Mereka tidak butuh perang, mereka tidak butuh kekerasan. Mereka menguasai sistem, membeli hukum, dan menyusup ke jantung pemerintahan. Dari kantor mewah di kota Cali, 4 pria berjas rapi merancang jaringan kriminal paling canggih dalam sejarah Amerika Latin. Mereka menyebut diri mereka Los Caballeros de Cali, para tuan dari Cali. Dalam waktu singkat, mereka menaklukkan dunia kokain, menguasai pasar Amerika, Eropa, dan Afrika. 8 dari 10 gram kokain di dunia berasal dari tangan mereka. Inilah kisah tentang kecerdasan, kekuasaan, dan pengkhianatan. Bukan tentang peluru, tapi tentang uang. Bukan tentang perang, tapi tentang kendali. Ini adalah kisah kartel Cali, kaisar bayangan yang menaklukkan dunia tanpa menembakkan satupun peluru. Di jantung Kolombia Selatan, di antara lembah hijau Valle del Cauca dan jalanan panas kota Cali, sebuah kekuatan kelam mulai tumbuh. Ia tidak lahir dari darah atau perang, melainkan dari uang tebusan dan ambisi. Tahun 1975, 3 nama mulai bergaung di dunia bawah tanah Kolombia. Gilberto Rodríguez Orejuela, sang perencana dingin. Miguel Rodríguez Orejuela, eksekutor yang efisien. Dan José Santa Cruz Londoño, negosiator ulung yang tahu cara membeli kepercayaan maupun diam seseorang. Ketiganya berasal dari latar sosial yang lebih berpendidikan daripada kebanyakan penjahat Kolombia. Mereka berpenampilan rapi, berpakaian necis, dan berpikir layaknya pengusaha. Kombinasi kecerdikan dan kedisiplinan ini membuat mereka dijuluki Caballeros di Cali, para tuan dari Cali. Namun, sebelum menjadi penguasa kokain dunia, mereka hanyalah bagian dari sindikat penculik bernama Las Chemas, dipimpin oleh Luis Fernando Tamayo Garcia. Las Chemas dikenal kejam, tapi juga strategis. Mereka menculik bukan untuk membunuh, melainkan untuk berinvestasi dalam masa depan kriminal. Salah satu operasi paling berani mereka adalah penculikan 2 warga negara Swiss, diplomat Herman Buff dan mahasiswa Zek alias Jasmilis. Dari aksi itu, mereka meraup $700.000 Amerika, jumlah yang luar biasa besar untuk masa itu. Namun, uang itu tak mereka habiskan untuk kemewahan. Itu menjadi modal pertama dalam membangun kerajaan narkoba. Gilberto lah yang pertama melihat peluang di bisnis ganja, lalu menyadari bahwa volume besar dan margin tipis membuatnya tidak efisien. Ia kemudian beralih ke komoditas baru yang mulai mengguncangkan pasar Amerika, kokain. Obat putih yang dulu hanya dikenal di kalangan elit, kini berubah menjadi produk massal dengan permintaan tanpa batas. Awal 1980-an, kartel Cali mengirim Helmer Herrera ke New York. Tugasnya jelas, membangun jaringan distribusi internasional yang terstruktur dan stabil. Pada masa itu, DEA belum menaruh serius perhatian pada kokain. Mereka masih sibuk mengejar heroin dan marijuana. Dan disitulah, kartel Cali melihat celah besar, sebuah pasar raksasa tanpa pengawasan. Operasi mereka berkembang cepat. Kokain dari hutan Kolombia diselundupkan melalui Panama, Venezuela, hingga ke Miami dan Spanyol. Uang mengalir, pengaruh meluas, dan reputasi mereka tumbuh diam-diam di bawah bayang-bayang Pablo Escobar dan kartel Medellin. Namun, berbeda dengan Escobar yang gemar tampil dan menebar ketakutan, orang-orang Cali memilih diam. Mereka bergerak di balik layar, membeli pejabat, menyusup ke institusi, dan membangun jaringan dengan efisiensi perusahaan global. Pada 1988, Pacho Herrera resmi bergabung dalam Dewan Eksekutif beranggotakan 4 orang bersama Gilberto, Miguel, dan Santa Cruz.
Mereka memutus hubungan dari Escobar dan Medellin, menciptakan kekuatan baru yang jauh lebih halus. Sebuah organisasi yang kelak akan menaklukkan pasar kokain dunia tanpa perang terbuka. Demikianlah kartel Kali lahir, bukan dari peluru, tapi dari perhitungan cerdas dan keserakahan yang terencana. Mereka bukan gangster jalanan, tapi arsitek kejahatan korporat yang membangun kerajaan global dari balik dasi dan senyum bisnis. Berbeda dari Medellin yang dibangun di atas ego dan darah, kartel Kali adalah mahakarya ketenangan, disiplin, dan kecerdikan organisasi. Mereka tidak mengandalkan karisma satu pemimpin tunggal, tidak pula mengobarkan perang terbuka. Kekuatan mereka lahir dari struktur, sebuah jaringan tersembunyi yang bekerja dengan efisiensi korporasi dan keheningan dunia intelijen. Di dalam tubuhnya, kartel Kali beroperasi seperti organisme hidup. Setiap bagian sadar perannya, bergerak mandiri, namun tetap terhubung pada satu sistem pusat yang tak pernah terlihat. Inilah yang membuat mereka hampir mustahil disentuh. Tidak ada wajah tunggal untuk dijatuhkan, tidak ada markas utama untuk dihancurkan. Setiap wilayah dikendalikan oleh seorang kleno, semacam manajer bayangan yang mengatur produksi, keuangan, dan distribusi di zona tanggung jawabnya. Namun bahkan para kleno tidak tahu keseluruhan peta organisasi. Mereka hanya mengenal atasan langsung, dan komunikasi dijalankan melalui rantai komando berlapis-lapis. Bila satu bagian jatuh, sisanya tetap berfungsi sempurna. Itulah sebabnya intelijen Kolombia, CIA dan DEA membutuhkan lebih dari 1 dekade hanya untuk memahami sebagian dari sistem operasi mereka. Pada puncaknya, antara 1993 hingga 1995, kartel Kali memiliki antara 2.500 hingga 6.000 anggota aktif. Mereka tersebar dari Kolombia hingga Miami, New York, Meksiko, Panama, dan Spanyol. Tidak ada pasukan bersenjata yang berparade di jalanan. Tidak ada konvoi bersenjata. Yang tampak hanyalah perusahaan-perusahaan sah, bank lokal, bisnis ekspor-impor, jaringan farmasi drogas La Rebaja, dan perusahaan konstruksi. Namun di balik lembar laporan keuangan yang tampak bersih, terselubung transaksi bernilai jutaan dolar dari perdagangan kokain global. 4 orang berdiri di puncak piramida ini, bukan sebagai diktator, melainkan sebagai direktur perusahaan kejahatan terbesar di dunia. Gilberto Rodriguez Orejuela, the chess player. Otak strategis yang memperlakukan kejahatan seperti permainan catur global. Ia merancang jaringan distribusi lintas benua, menanam orang-orangnya di dunia politik dan perbankan, serta memastikan bahwa setiap langkah memiliki cadangan 2 langkah berikutnya. Tidak ada keputusan yang diambil tanpa perhitungan, dan tidak ada musuh yang dilawan tanpa rencana cadangan. Miguel Rodriguez Orejuela, sang operator dingin. Jika Gilberto adalah otak, maka Miguel adalah tangan. Ialah pengawas harian semua operasi, dari produksi, pengiriman, hingga pencucian uang. Ia dikenal dingin, presisi, dan tanpa malas terhadap kesalahan. Tidak ada yang berani menunda pengiriman karena 1 hari terlambat, berarti miliaran dolar hilang dan hukuman mati menanti. Jose C.P. Santa Cruz Londono, komandan logistik. Arsitek rute transportasi udara dan laut. Ia membangun jaringan pengiriman rahasia, mengendalikan pelabuhan, serta mendirikan laboratorium konversi kokain di New York City. Langkah berani yang membuat jantung distribusi berada di tengah wilayah musuh. Di bawahnya ton demi ton kokain mengalir ke pasar AS tanpa terdeteksi. Helmer Pacho Herrera, diplomat dunia bawah. Berbeda dari rekan-rekannya yang beroperasi di bayangan, Pacho adalah jembatan antara dunia kriminal dan dunia resmi. Ia menjalin hubungan dengan pejabat militer, politisi, dan bahkan diplomat asing. Melalui jaringan ini, kartel Kali mendapatkan perlindungan hukum, informasi intelijen, dan dukungan politik,
kekuatan lunak yang bahkan Escobar tak pernah miliki. Selain keempat pilar utama, ada tokoh-tokoh bayangan yang memperkuat dinding pertahanan organisasi. Victor Patiño Fomeke, ahli penyelundupan laut yang menguasai pelabuhan Pasifik. Henry Loaiza Ceballos, algojo kejam yang menegakkan disiplin internal dengan peluru. Jose Fedor Rey, mantan gerilyawan yang membawa taktik perang rahasia ke ranah kriminal. Panor Arizabaleta Arzayus, pengatur keuangan yang mengalirkan uang ke bank-bank luar negeri dan perusahaan cangkang di Panama serta Swiss. Mereka bukan sekedar kaki tangan, mereka adalah tulang belakang dari struktur intelijen kartel Kali. Di bawah pimpinan pusat, 5 kelompok utama bekerja seperti departemen dalam perusahaan global. Saudara Rodriguez mengendalikan produksi, ekspor, dan sistem keuangan. Santa Cruz Group fokus pada rute Amerika Serikat dan laboratorium konversi di New York City. Keluarga Urdinola, sayap paling brutal, menguasai distribusi heroin dan kokain di seluruh Amerika Serikat. Duo Grajales membuka jalur Eropa Barat melalui Spanyol, Prancis, dan bekas Uni Soviet. Jaringan Herrera menghubungkan kepentingan kartel dengan aparat keamanan dan elit politik Kolombia. Mereka beroperasi terpisah, tapi semua bergerak di bawah satu tujuan, kelangsungan dan keuntungan kartel Kali. Jika Medellin membeli loyalitas dengan ketakutan, maka Kali melakukannya dengan uang dan stabilitas. Mereka menanamkan investasi pada proyek sosial, menyumbang pada kampanye politik, bahkan mendanai pembangunan infrastruktur lokal. Bagi banyak pejabat dan pengusaha Kolombia, uang Kali bukanlah uang haram, melainkan pelumas ekonomi. Robert C. Bonner menyebut mereka organisasi kriminal paling kuat dalam sejarah modern. Sementara penggantinya, Thomas Constantine, memperingatkan, kartel Kali bukan hanya pengedar narkoba. Mereka adalah sindikat kejahatan terbesar yang pernah kita kenal. Antara 1993 hingga 1995, kartel Kali menguasai 80% pasar kokain dunia, termasuk Eropa Barat. Mereka menghasilkan pendapatan miliaran dolar per tahun. Cukup untuk membeli bank, partai politik, bahkan sistem peradilan. Namun kekuatan itu tidak pernah ditunjukkan lewat ledakan atau teror. Tidak ada bom, tidak ada baku tembak di jalanan. Yang bekerja hanyalah uang, pengaruh, dan sistem. Dan disitulah letak kejeniusan mereka. Sementara dunia masih mencari wajah penjahat seperti Escobar, kartel Kali telah menjadi entitas tak berwajah. Begitu besar, begitu tertata hingga nyaris tak mungkin dihancurkan. Mereka bukan kerajaan yang berdiri di atas darah, melainkan imperium yang dibangun dari kesempurnaan bayangan. Kartel Kali tidak sekadar berdagang narkoba. Mereka merevolusi cara kejahatan terorganisir beroperasi. Jika Medellin mengandalkan kekerasan dan ancaman, maka Kali membangun sistem berbasis efisiensi, jaringan global, dan adaptasi bisnis. Mereka bukan pedagang jalanan. Mereka adalah arsitek ekonomi bawah tanah. Saat pasar kokain meledak di akhir 1970-an, permintaan meningkat drastis. Namun, biaya produksi di Kolombia mulai menekan margin keuntungan. Gilberto Rodriguez Orejuela melihat masalah itu bukan sebagai hambatan, melainkan peluang. Ia memindahkan pusat-pusat penyulingan ke Peru dan Bolivia, dua negara penghasil prekursor kimia alami seperti daun koka dan ether. Di sana, bahan mentah diproses lebih dekat dengan sumbernya, sementara Kolombia menjadi pusat pengemasan dan ekspor. Langkah ini memotong biaya hingga 30% dan membuat rantai suplai mereka jauh lebih sulit dilacak. Dari udara hingga laut, rute-rute baru dibangun dengan presisi militer. Panama dijadikan koridor utama. Kapal kargo dimodifikasi untuk menampung kompartemen rahasia dan jaringan pelabuhan kecil menjadi titik transit ideal. Kontainer perdagangan legal berisi buah, kopi, atau tekstil menyembunyikan ratusan kilogram kokain yang lolos dari pemeriksaan bea cukai.
Di tengah kesuksesan kokain, para Caballeros tidak berhenti bereksperimen. Mereka mulai menanam investasi di heroin dan opium, terutama untuk pasar Eropa. Untuk meningkatkan kualitas, kartel Cali bahkan mendatangkan ahli kimia Jepang. Mereka menyebutnya El Profesor Blanco, yang membantu mengembangkan proses pemurnian yang lebih halus dan cepat. Hasilnya adalah produk premium yang diminati kalangan elit dan pasar gelap medis. Meski Gilberto dan Miguel menjaga jarak dari bisnis heroin karena citra dan resiko, rekan mereka, Ivan Ordinola Grajales, menjadi ujung tombak ekspansi itu. Di tangannya, Cali berubah dari kartel kokain menjadi konglomerat narkotika multinasional. Antara 1987 hingga 1991, dunia menyaksikan kebocoran besar yang mengungkap betapa dalamnya akar korupsi mereka. Sebuah operasi rahasia bernama Operasyon Norte menyelundupkan lebih dari 22 ton kokain melalui Venezuela menuju AS. Ironisnya, salah satu dalang di balik alur itu adalah Jenderal Ramon Guillen, perwira tinggi Venezuela yang memiliki koneksi dengan CIA. Kasus ini membuktikan satu hal penting. Kartel Cali tidak hanya berdagang di pasar gelap. Mereka telah menembus struktur negara dan lembaga internasional. Pendapatan mereka di pertengahan 1990-an diperkirakan mencapai lebih dari 7 miliar dolar AS per tahun, menjadikan mereka bukan sekadar penguasa narkoba, tapi kekuatan ekonomi global. Gilberto melihat potensi baru di luar Amerika. Melalui kunjungannya ke Spanyol, ia menjalin aliansi dengan penyelundup tembakau Galicia dan Camorra Italia. Kerjasamanya sederhana tapi brilian. Cali menyediakan kokain, jaringan Eropa mengurus distribusi, perlindungan, dan logistik lokal. Dalam waktu 2 tahun, mereka menguasai hampir 80% pasar kokain Eropa, terutama di Madrid, Roma, dan Amsterdam. Eropa menjadi mesin pendapatan baru, lebih stabil, dan lebih aman dibanding pasar Amerika yang penuh tekanan hukum. Jangkauan kartel Cali membentang dari Valle del Cauca hingga New York, Panama, dan Madrid. Mereka membangun aliansi strategis dengan kartel Guadalajara, Juarez, dan Teluk, lalu memanfaatkan Norte del Valle sebagai jaringan penyangga, yang kelak menjadi musuh mereka sendiri. Setiap kemitraan dijalankan dengan prinsip korporasi, transaksi bukan emosi, keuntungan bukan loyalitas. Berbeda dengan Escobar yang mengandalkan ketakutan, kartel Cali membangun kekuasaan lewat suap, koneksi politik, dan sistem hukum yang dikendalikan uang. Tidak ada ledakan, tidak ada perang jalanan. Hanya korupsi yang disamarkan dengan jas mahal, rapat di hotel berbintang, dan tumpukan dokumen legal tampak sah. Inilah warisan paling berbahaya dari kartel Cali. Mereka membuktikan bahwa kejahatan bisa dikelola seperti bisnis, tanpa peluru, tanpa bom, tapi dengan hasil yang jauh lebih besar. Mereka menciptakan model kartel korporatif, blueprint, yang kemudian ditiru oleh generasi baru mafia di Meksiko, Eropa, dan Asia. Di era Escobar, kekuasaan diukur dari jumlah mayat. Di era Cali, kekuasaan diukur dari berapa banyak institusi yang bisa mereka beli. Sementara dunia sibuk menyorot ledakan, teror, dan karisma Pablo Escobar, kartel Cali bergerak diam-diam, rapi, dan mematikan. Mereka tahu, untuk menguasai pasar, kekerasan terbuka bukanlah strategi. Manuver halus melalui politik, intelijen, dan aliansi strategis jauh lebih efektif. Awal 1990-an menandai ketegangan maksimum antara dua raksasa Kolombia. Medellin, dengan Escobar di pucuk, masih menebar teror. Bom di gedung pemerintah, penculikan pejabat, dan pembunuhan massal. Cali, di sisi lain, memilih pendekatan berbeda, mengalihkan perhatian pemerintah ke Escobar sambil memperkuat jaringan sendiri. Kartel Cali tidak hanya mengamati, mereka merancang. Gilberto dan Miguel menyadari bahwa jika Escobar tetap hidup, bisnis mereka akan selalu terancam. Kekerasan langsung terlalu beresiko. Solusi: menggunakan kekuatan pemerintah dan pasukan elit Kolombia untuk menyingkirkan pesaing. Dari bayangan,
muncul sebuah entitas yang misterius tapi mematikan. Los Pepes, Perseguidos por Pablo Escobar. Mereka adalah sekumpulan mantan korban, anggota saingan, dan informan yang bersatu untuk menyingkirkan Escobar. Kartel Cali memanfaatkan Los Pepes bukan sebagai eksekutor pribadi, tapi sebagai alat geopolitik, pengawas, perencana, dan penyebar informasi rahasia. Melalui Los Pepes, operasi kontra Escobar dilakukan dengan presisi. Informasi lokasi Escobar bocor ke aparat Kolombia, keuangan dan aset Medellin dipantau, dibekukan, atau disita. Serangan diarahkan secara strategis, bukan emosional. Menekan Escobar tanpa membahayakan jaringan Cali. Helmer Pacho Herrera memegang peran kunci. Dengan jaringan kontaknya, Herrera menjembatani komunikasi antara kartel Cali, aparat Kolombia, dan agen AS. Mereka mempekerjakan mantan pasukan khusus Inggris SAS untuk melatih operasi rahasia dan merancang serangan terbatas, termasuk percobaan pengeboman Hacienda Nápoles. Rencana itu gagal, tapi pengalaman itu memberi mereka blueprint operasi rahasia yang sukses di kemudian hari. Pada Desember 1993, Pablo Escobar akhirnya tewas. Kematian itu menandai akhir era Medellin, tapi juga menjadi awal era dominasi kartel Cali. Sementara Medellin runtuh dalam kekacauan dan puing-puing, Cali tetap berdiri, tersembunyi di balik citra perusahaan legal dan hubungan politik. Aliansi dengan Los Pepes menunjukkan kemampuan strategis kartel Cali. Mereka bukan pejuang jalanan, tapi manajer perang bayangan yang menggunakan orang lain, waktu, dan informasi sebagai senjata. Kemenangan atas Escobar bukan karena peluru atau teror publik, tapi karena perencanaan, disiplin, dan pemanfaatan kekuatan institusi. Kartel Cali mengajarkan dunia kriminal satu hal yang mengejutkan. Anda bisa menaklukkan raja narkoba tanpa menodai tangan sendiri dengan darahnya. Dengan Escobar tiada, mereka menguasai jalur distribusi, pasar internasional, dan mengubah Cali dari kota biasa menjadi pusat kekuatan global, tempat uang dan koneksi berbicara lebih lantang daripada senjata. Kekuatan kartel Cali tidak hanya dibangun di jalanan atau pelabuhan penyelundupan. Mereka membeli pengaruh, bukan perlawanan. Sementara rival mereka menebar teror, Los Caballeros de Cali memilih jalur diplomasi bayangan, menyuap pejabat, membiayai kampanye politik, dan mengendalikan birokrasi dari balik layar. Setiap dolar yang masuk ke rekening mereka memiliki tujuan. Memastikan aparat keamanan tetap buta terhadap operasi mereka, menjamin laboratorium, gudang, dan pelabuhan berjalan tanpa hambatan, mengamankan jalur distribusi internasional dari Miami hingga Madrid. Gilberto Rodriguez, sang arsitek, menganggap suap sebagai biaya operasional. Bukan sekedar memberi uang, tetapi menanam ketergantungan jangka panjang. Pejabat yang menerima suap menjadi bagian dari jaringan, tak berani menentang. Helmer Pacho Herrera mengkoordinasi kontak dengan politikus, perwira polisi, dan pejabat bea cukai, menciptakan lapisan perlindungan legal di seluruh Kolombia. Kartel Cali tidak hanya menyuap orang, mereka membeli aset nyata. Gedung perkantoran dan pabrik farmasi untuk menutupi aliran uang, stasiun radio dan media lokal untuk mengontrol narasi publik, bank dan lembaga keuangan untuk pencucian uang dengan skema kompleks. Setiap transaksi legal memberi mereka legitimasi sekaligus menjadi alat intimidasi. Kami tidak perlu menembak, ekonomi sudah menjadi senjata kami. Strategi ini membuat kartel Cali tidak terlihat, tapi berpengaruh di semua level. Mereka memanipulasi pasar, menyusupi sistem hukum, dan menanam agen loyal di pemerintahan lokal. Bahkan beberapa pejabat tinggi Kolombia dipaksa tunduk, bukan karena takut mati, tetapi karena ketergantungan finansial dan kepentingan pribadi. Penyurapan mereka tidak berhenti di Kolombia.
Di Miami dan New York, kartel Kali bekerja sama dengan pengacara, bankir dan distributor gelap, membangun jaringan keuangan lintas benua. Di Eropa, mereka membiayai politikus lokal, memperlancar distribusi, dan mengamankan jalur penyelundupan ke kota-kota besar seperti Madrid, Paris, dan London. Sistem ini menghasilkan efek ganda. Operasi kartel berjalan mulus tanpa perlu konfrontasi publik. Rival yang lebih brutal, seperti Medellin, terlihat ceroboh karena tidak memiliki perlindungan institusi. Dengan jaringan suap dan korupsi yang terstruktur, kartel Kali mampu bertahan bahkan ketika pemerintah Kolombia, DA, dan aparat internasional melancarkan operasi besar. Meskipun kartel Kali beroperasi dengan kedisiplinan tinggi dan strategi rapi, tidak ada kekaisaran kriminal yang abadi. Tekanan internasional dari DEA, pasukan khusus Kolombia, dan lembaga intelijen global mulai menembus jaringan yang tampak tak tertembus. Penangkapan Gilberto Rodriguez Orejuela pada 1995 menandai awal kehancuran, diikuti oleh penangkapan Miguel dan Jose Santa Cruz Londoño pada tahun berikutnya. Pilar utama organisasi runtuh satu persatu, memecah koordinasi internal dan memutus aliran informasi vital. Struktur sel independen yang dulunya membuat kartel Kali sulit dilacak, kini menjadi kelemahan. Setiap sel beroperasi tanpa pengawasan pusat, sehingga distribusi dan produksi mulai kacau. Rival seperti kartel Norte del Valle cepat mengisi kekosongan, mengambil alih rute pengiriman, laboratorium, dan jaringan keuangan internasional. Dalam hitungan bulan, dominasi global Kali merosot drastis. Meski runtuh sebagai organisasi, warisan mereka tetap bertahan. Kartel Kali meninggalkan cetak biru modern bagi dunia kriminal. Struktur sel independen yang sulit dianjurkan, diversifikasi komoditas ilegal, infiltrasi politik dan institusi, serta sistem pencucian uang berskala internasional. Banyak metode mereka diadopsi kartel lain dari Meksiko hingga Eropa Timur, menunjukkan bahwa strategi tersembunyi bisa lebih berbahaya daripada teror terbuka. Dampak sosial dan ekonomi bertahan lama. Kota Kali tetap menjadi pusat pengaruh keuangan gelap, jaringan lama tetap beroperasi dalam sektor legal, dan jalur distribusi yang mereka rancang terus digunakan oleh kartel lain. Pasar kokain global masih dipengaruhi oleh inovasi dan jaringan yang diciptakan kartel Kali. Mereka membuktikan bahwa kekuatan sejati tidak selalu ditunjukkan melalui kekerasan. Kontrol sistematis, strategi cermat, dan uang yang mengalir ke semua lapisan masyarakat cukup untuk menaklukkan dunia bawah tanah. Kejatuhan mereka memberi pelajaran keras. Kekaisaran yang dibangun dengan kecerdikan bisa runtuh, tetapi pengaruh, metode, dan struktur yang mereka tinggalkan tetap hidup, menjadi fondasi yang akan terus membentuk perdagangan narkoba internasional. Kartel Kali tidak lagi ada sebagai entitas, tetapi reputasi dan inovasinya menjadikannya legenda yang akan selalu menjadi tolok ukur bagi kekuatan kriminal yang muncul kemudian.